Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Provinsi MSC Indonesia. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda dalam permenungan pada kesempatan ini. Dalam bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk merenungkan tentang undangan Allah yang diberikan kepada setiap orang. Namun, ternyata tidak semua orang bisa merespon dengan baik. Dalam perikop dikisahkan bahwa Yesus menceritakan perumpamaan seseorang yang mengadakan perjamuan besar. Lalu ia mengundang banyak orang supaya mereka datang, tetapi mereka yang diundang tidak memberikan respon yang baik, bahkan menolak untuk hadir dengan berbagai macam alasan. Ya, satu demi satu mereka menolak dengan alasan yang seolah-olah masuk akal. Mereka sibuk dengan ladang, ada yang sibuk dengan ternaknya, dan bahkan ya sibuk dengan hal-hal yang bersifat duniawi karena urusan menikah dan seterusnya. Nah, akhirnya Tuan pesta itu mengirimkan hambanya untuk mengundang orang-orang yang berada di pinggiran, yaitu mereka siapa? Yaitu siapa? Mereka yang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, lumpuh, dan mereka memenuhi undangan itu. Dan masih ada ruang untuk lebih banyak orang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih, pesan apa yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui bacaan Injil pada kesempatan ini? Setidaknya ada 3 hal yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama adalah perikop ini berbicara tentang kasih karunia Allah yang terbuka untuk semua orang. Jadi tidak memandang latar belakang, statusnya, dan seterusnya. Jadi undangan ini menggambarkan kasih karunia Allah yang tidak eksklusif tetapi inklusif, terbuka untuk semua orang tanpa memandang latar belakang sosial. Jadi artinya bahwa Allah itu senantiasa mau memanggil kita untuk menjadi bagian di dalam perjamuan surgawi. Perjamuan supaya apa? Supaya kita mengalami keselamatan dan hidup kekal bersama dengannya. Nah, orang-orang yang diundang terakhir ini yang dianggap rendah oleh masyarakat, tapi diizinkan untuk datang dan menikmati perjamuan, ini sesungguhnya mau menunjukkan bahwa Allah menghargai semua orang, termasuk mereka yang diabaikan oleh masyarakat, termasuk mereka yang dipandang sebagai orang-orang kelas pinggiran, begitu. Kemudian hal yang kedua adalah kesempatan itu tidak selalu ada, Bapak Ibu saudara-saudari. Orang-orang yang pertama kali diundang justru menolak karena mereka lebih memilih fokus kepada urusan-urusan atau kepentingan-kepentingan mereka. Ini menjadi peringatan bahwa undangan keselamatan itu adalah kesempatan yang perlu kita jawab dengan segera, tidak boleh menunda-nunda. Kesempatan tidak akan datang untuk kedua kali. Jadi seringkali kita disibukkan dengan hal-hal duniawi sehingga kita lupa untuk merespon panggilan Allah. Untuk apa? Untuk selalu dekat dengannya. Untuk selalu mengutamakan apa yang menjadi kehendaknya. Nah, sama seperti mereka yang menolak undangan, pada akhirnya mereka kehilangan kesempatan untuk ikut serta di dalam perjamuan itu. Kemudian yang ketiga adalah pengorbanan diperlukan dalam hal mengikuti panggilan Tuhan. Jadi mengikuti undangan Allah itu berarti kita siap untuk meninggalkan segala kenyamanan kita. Kita bersedia untuk meninggalkan rutinitas, bahkan hal-hal duniawi yang mungkin mengikat kita sehingga kadang-kala kita sulit untuk terlepas dengan hal-hal duniawi atau kesenangan-kesenangan kita. Respon kita terhadap panggilan Tuhan menunjukkan prioritas hidup kita. Mana sih yang menjadi prioritas kita? Apakah panggilan Tuhan ataukah mengikuti hasrat dan keinginan-keinginan lahiriah kita? Apakah kita siap untuk meninggalkan apa yang kita anggap penting demi mengikuti Allah? Atau apakah kita masih terikat pada hal-hal yang bersifat fana terhadap urusan-urusan di dunia ini? Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih, akhirnya Tuhan Yesus menghendaki supaya kita memberikan respon
yang baik, respon yang segera terhadap panggilannya. Jadi apakah kita siap untuk menerima undangannya dan hidup di dalam kasih karunia yang ditawarkan olehnya? Kalau kita belajar dari beberapa orang yang menolak, maka undangan keselamatan itu akhirnya tidak akan mereka alami. Lewat begitu saja. Tetapi kalau kita mau seperti orang-orang yang dianggap mungkin kelas pinggiran, tetapi mau menerima tawaran dan undangan Tuhan untuk masuk mengalami sukacita bersama dengannya, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita adalah orang-orang yang beruntung karena kesempatan itu senantiasa tidak terulang kembali. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih, jangan biarkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengalami sukacita dan kegembiraan, untuk mengalami berkat-berkatnya dalam hidup kita berlalu begitu saja tanpa kita berikan respon yang segera ataupun respon yang baik terhadap undangan itu. Apalagi dengan urusan-urusan duniawi, keinginan-keinginan duniawi, sehingga kita tidak mampu lagi mendengarkan undangan Tuhan dan tidak mampu lagi untuk menanggapi undangan Tuhan, di mana Tuhan rindu untuk apa? Untuk supaya kita selalu ada, dekat, dan mengalami kegembiraan atau sukacitanya. Kita berdoa semoga kita dimampukan untuk peka dan mampu menanggapi undangan Tuhan, undangan keselamatannya dalam perjalanan hidup kita, teristimewa undangan untuk hadir dalam perjamuan Ekaristi, di dalam perayaan-perayaan suci, dan juga undangan untuk senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kalau kita punya getaran jiwa yang begitu kuat untuk melakukan perbuatan-perbuatan kasih, jangan ditunda. Segera kita lakukan. Itu barangkali undangan Tuhan supaya kita mengalami kasih dan keselamatan. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.